Sejak kita masih kecil, telinga kita sudah sangat akrab dengan petuah-petuah yang terdengar begitu suci, luhur, dan bijaksana. Biar miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Atau tidak apa-apa hidup serba kekurangan, uang toh tidak dibawa mati. Sekilas, kalimat-kalimat ini terdengar seperti wejangan moral kelas tinggi yang mengajarkan tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Namun, jika kita berani membuang sejenak kacamata romantisme itu dan membedahnya secara kritis, kita akan menemukan sebuah realitas psikologis yang sangat mengerikan. Tanpa kita sadari, kalimat-kalimat yang terus diwariskan dari meja makan keluarga hingga ke ruang-ruang mimbar itu telah membentuk sebuah sangkar mental, sebuah penjara tak kasat mata yang meromantisasi kemiskinan dan menormalisasi ketidakberdayaan. Kita dididik dalam sebuah ekosistem budaya yang secara halus menanamkan perasaan bersalah setiap kali kita memiliki ambisi finansial yang besar. Mencari kekayaan seringkali dikonotasikan sebagai tindakan yang serakah, materialistis, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebaliknya, hidup miskin, menderita, dan pas-pasan justru seringkali diagungkan sebagai simbol kesalehan dan ketabahan. Pertanyaannya, sejak kapan kemiskinan menjadi sesuatu yang suci? Sejak kapan menjadi miskin dianggap sebagai tiket emas menuju kemuliaan? Jika kita menelusuri literatur sosiologi dan psikologi massa, kita akan menemukan bahwa glorifikasi terhadap kemiskinan ini bukanlah kebetulan semata. Ia adalah produk dari sebuah budaya fatalisme yang sudah mengurat akar. Dalam masyarakat kita, ada sebuah filosofi kuno yang sangat terkenal, yaitu Nrimo ing pandum, atau menerima apapun yang sudah dibagikan. Pada esensi aslinya, filosofi ini mungkin mengajarkan tentang rasa syukur setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Namun dalam praktiknya selama berabad-abad, makna ini mengalami distorsi yang luar biasa fatal. Sikap menerima ini perlahan bergeser menjadi mekanisme pertahanan diri dari rasa malas, ketakutan mengambil resiko, dan keputusasaan. Orang lebih memilih untuk mengucapkan sudah takdirnya begini sebelum mereka benar-benar mencoba berjuang mati-matian untuk mengubah nasib. Fatalisme ini menjadi semacam obat bius yang menenangkan rasa sakit dari kegagalan. Jauh lebih mudah bagi ego manusia untuk mengatakan bahwa kemiskinannya adalah ujian dari Yang Maha Kuasa daripada harus mengakui bahwa ia miskin karena kurang berinovasi, tidak mau belajar keahlian baru, atau kalah dalam persaingan ekonomi yang brutal. Dan yang membuat distorsi ini semakin berbahaya adalah ketika ia mulai menggunakan dalil-dalil agama sebagai perisai utamanya. Agama yang seharusnya menjadi motor penggerak peradaban dan etos kerja yang tinggi, justru dibajak maknanya dan direduksi menjadi sekedar alat untuk menenangkan diri di tengah himpitan ekonomi. Banyak orang yang secara selektif menelan ajaran orang tua zaman dulu tanpa daya kritis. Mereka berlindung di balik narasi rezeki sudah ada yang mengatur, sehingga mereka merasa sah-sah saja untuk tidak melakukan perencanaan keuangan yang matang, tidak memiliki dana darurat, dan tidak menyiapkan asuransi atau tabungan pendidikan untuk anak-anak mereka. Pemahaman yang keliru ini pada akhirnya melahirkan sebuah generasi yang berjalan di tempat. Generasi yang selalu ragu untuk melangkah maju karena kakinya dirantai oleh doktrin bahwa dunia ini hanyalah tempat mampir minum yang tidak perlu dibangun dengan serius. Namun ironisnya, di saat yang bersamaan ketika biaya rumah sakit melonjak, ketika harga kebutuhan pokok mencekik, dan ketika anak-anak mereka membutuhkan biaya sekolah yang tinggi, kepasrahan itu tiba-tiba berubah menjadi kebingungan dan kemarahan terhadap keadaan. Lalu, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari budaya masyarakat yang pasrah dan menolak kaya ini? Apakah ini murni kesalahan interpretasi masyarakat awam, atau ada konstruksi sosial politik yang sengaja merawat mentalitas ini sejak era feodal agar rakyat tetap patuh dan tidak menuntut keadilan ekonomi? Maka dari itu, bersama Ruang Retrospektif, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana mentalitas Nrimo ini dikapitalisasi oleh struktur kekuasaan dan menghancurkan daya saing kita sebagai sebuah bangsa. Jika kita mengira bahwa mentalitas pasrah dan takut kaya ini murni lahir dari kepolosan spiritual masyarakat awam, maka kita perlu membaca ulang sejarah dengan kacamata yang lebih teliti. Kemiskinan yang dibalut dengan jubah kesalehan dan kepasrahan pada dasarnya adalah salah satu alat kontrol sosial paling efektif yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban manusia.
Mari kita kembali ke era feodalisme Nusantara. Pada masa itu, para raja dan kaum bangsawan membutuhkan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa rakyat jelata tetap patuh, rela bekerja keras menggarap tanah, dan bersedia menyerahkan sebagian besar hasil panennya dalam bentuk upeti. Bagaimana cara menekan potensi pemberontakan dari rakyat yang kelaparan? Jawabannya bukan dengan menempatkan prajurit bersenjata di setiap sudut desa, melainkan dengan menanamkan doktrin ke dalam pikiran mereka. Rakyat diajarkan bahwa tatanan sosial yang timpang tersebut adalah kehendak dewata atau takdir Tuhan yang tidak boleh digugat. Melawan raja sama dengan melawan Tuhan. Hidup melarat di dunia fana dianggap sebagai sebuah penebusan dosa atau ujian yang akan diganjar dengan kemuliaan di kehidupan setelah mati. Dengan doktrin semacam ini, kemarahan kelas bawah berhasil diredam. Mereka tidak menuntut pembagian kekayaan yang adil karena mereka telah dijanjikan istana megah di alam baka. Mekanisme kontrol pikiran ini kemudian diwarisi dan disempurnakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketika VOC dan pemerintah Hindia Belanda memeras kekayaan bumi Nusantara, mereka sangat menyadari bahayanya jika jutaan rakyat pribumi memiliki kesadaran kelas dan ambisi ekonomi. Oleh karena itu, penjajah membiarkan, bahkan secara tidak langsung memelihara, tafsir-tafsir agama yang bersifat fatalistik. Biarkan rakyat pribumi sibuk mengurus ritual, biarkan mereka tenggelam dalam wirid panjang meratapi nasib. Asalkan mereka tidak berbicara tentang monopoli perdagangan, tidak mempertanyakan sistem tanam paksa, dan tidak menuntut upah yang layak di perkebunan kolonial. Bapak sosiologi modern Karl Marx pernah melontarkan sebuah kritik tajam yang sangat relevan dengan fenomena ini. Ia menyebut agama sebagai candu masyarakat. Dalam konteks ini, candu bukanlah sesuatu yang dihisap untuk mabuk, melainkan obat penawar rasa sakit yang diberikan kepada orang-orang tertindas agar mereka mati rasa terhadap penderitaannya. Agama dan dogma yang diputarbalikkan menjadi semacam anestesi lokal. Saat rakyat dipukul oleh ketidakadilan ekonomi, dogma pasrah ini disuntikan agar mereka tidak merasakan perihnya penindasan. Dan tragedi terbesarnya adalah anestesi ini terus bekerja secara masif bahkan di era Indonesia modern yang katanya sudah merdeka dan demokratis. Para elit politik dan oligarki ekonomi masa kini adalah pihak yang paling diuntungkan dari budaya masyarakat yang fatalistik. Bayangkan jika seluruh kelas pekerja di Indonesia menolak dogma Nrimo dan tiba-tiba menuntut hak asuransi kesehatan yang komprehensif, menuntut upah minimum yang bisa untuk menabung, dan menuntut akses pendidikan yang setara bagi anak-anak mereka. Tentu saja, margin keuntungan perusahaan-perusahaan raksasa akan tergerus, dan para politisi harus bekerja jauh lebih keras untuk memenuhi tuntutan tersebut. Namun berkat mentalitas fatalisme yang sudah mendarah daging, para pemegang kekuasaan bisa tidur nyenyak. Ketika upah buruh ditekan seminimal mungkin agar investor asing masuk, para buruh seringkali disuruh untuk banyak-banyak bersyukur karena masih punya pekerjaan. Ketika fasilitas kesehatan publik hancur lebur dan orang miskin dilarang sakit, tanggapan yang sering muncul dari lingkungan sekitar adalah sudah takdirnya diberi penyakit, semoga menggugurkan dosa. Kita telah mencapai titik di mana kegagalan negara dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial secara licik digeser menjadi urusan teologis. Kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai produk dari sistem ekonomi yang korup, melainkan dilihat sebagai keluahan iman individu atau cobaan dari Tuhan. Jika Anda miskin, itu bukan karena negara gagal menyediakan lapangan kerja atau karena oligarki memonopoli tanah, tapi itu karena Anda kurang berdoa, kurang ikhlas, atau sedang diuji. Ini adalah pergeseran tanggung jawab atau shifting of blame yang paling sukses dalam sejarah. Negara dan oligarki cuci tangan dari tanggung jawab konstitusional mereka, sementara rakyat kecil saling menghibur satu sama lain di dalam kubangan kemiskinan dengan menggunakan dalil-dalil suci. Kita diajarkan untuk memaafkan kemiskinan struktural. Kita didikte untuk membenci orang-orang yang terlalu berambisi mengejar materi, melebeli mereka sebagai budak dunia. Sementara di saat yang sama, para elit terus menumpuk harta hingga 7 turunan tanpa ada yang berani menyebut mereka sebagai penjahat kemanusiaan. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari sangkar ilusi ini? Bisakah kita mendefinisikan ulang makna takdir dan rezeki tanpa harus kehilangan esensi spiritualitas kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menghancurkan tembok ketakutan untuk menjadi kaya dan berkuasa? Lalu, bagaimana caranya kita menghancurkan sangkar ilusi yang telah membelenggu pikiran kita selama berabad-abad ini?
Langkah pertama dan yang paling krusial adalah dengan merebut kembali tafsir atas takdir dan spiritualitas kita dari cengkeraman keputusasaan. Kita harus berhenti memperlakukan takdir sebagai sebuah naskah mati yang sudah selesai ditulis sebelum kita lahir. Takdir bukannya alasan untuk berhenti mencoba, melainkan kesimpulan yang hanya boleh diucapkan setelah manusia mengerahkan seluruh darah, keringat, dan akal sehatnya hingga batas maksimal. Agama dan spiritualitas pada hakikatnya diturunkan untuk membebaskan manusia dari perbudakan, baik perbudakan fisik maupun perbudakan mental. Jika ada sebuah tafsir ajaran yang justru membuat pemeluknya menjadi pasif, miskin, tertindas, dan takut untuk menaklukkan dunia, maka yang salah bukanlah agamanya, melainkan interpretasi kerdil dari manusia yang menyampaikannya. Kita harus berani membuang jauh-jauh doktrin yang meromantisasi penderitaan. Kemiskinan bukanlah prasyarat untuk menjadi suci, dan kekayaan bukanlah tiket pasti menuju kehancuran moral. Kemiskinan adalah sebuah penyakit sosial, sebuah ketidakadilan struktural yang harus diperangi, bukan untuk dinikmati dengan kepasrahan yang buta. Mari kita bicara tentang realitas kekuasaan yang brutal. Selama berpuluh-puluh tahun, orang-orang baik dan berintegritas di negeri ini dididik untuk menjauhi kekayaan dan kekuasaan karena dianggap kotor. Mereka diajarkan untuk mengalah dan menepi. Namun apa hasil dari sikap mengalah ini? Hasilnya adalah ruang-ruang kekuasaan, kursi-kursi parlemen, dan penguasaan atas sumber daya alam kita justru diisi oleh para oligark dan politisi busuk yang tidak memiliki beban moral sama sekali. Ketika orang baik menolak untuk menjadi kaya dan berkuasa karena alasan dogma, maka mereka secara sukarela menyerahkan kendali dunia ini kepada orang-orang jahat. Kita tidak bisa melawan sistem kapitalisme yang rakus dan oligarki yang merusak hanya bermodalkan doa dan perut yang lapar. Untuk membangun sekolah yang berkualitas, kita butuh uang. Untuk menciptakan fasilitas kesehatan publik yang manusiawi, kita butuh modal. Untuk mendanai riset teknologi masa depan agar kita tidak terus-menerus menjadi kuli di negeri sendiri, kita butuh kekuatan finansial yang masif. Kekayaan dan kekuasaan adalah alat, murni instrumen yang netral. Di tangan orang yang serakah, ia menjadi mesin pengeruk alam yang menghancurkan masa depan. Namun, di tangan manusia yang memiliki integritas dan kesadaran sosial, kekayaan adalah senjata paling mematikan untuk membongkar ketidakadilan dan mendistribusikan kesejahteraan. Sudah saatnya kita berhenti merasa berdosa karena memiliki ambisi yang besar. Ambisi untuk merdeka secara finansial, ambisi untuk menduduki posisi puncak di perusahaan, atau ambisi untuk memegang tampuk kekuasaan politik bukanlah sebuah kejahatan. Itu adalah mesin penggerak peradaban. Kita harus mendidik generasi berikutnya untuk menjadi predator di medan persaingan global, bukan menjadi mangsa yang pasrah menunggu belas kasihan. Kita harus membongkar narasi bahwa hidup pas-pasan adalah bentuk kesederhanaan. Karena dalam banyak kasus, hidup pas-pasan seringkali hanyalah eufemisme atau pelembutan kata dari ketidakmampuan untuk bersaing. Berhentilah berlinjung di balik ayat dan petuah lama hanya untuk menutupi rasa takut akan kegagalan. Jika kita gagal berbisnis, akui bahwa manajemen kita yang buruk, bukan karena Tuhan tidak merestui. Jika kita kalah bersaing di dunia kerja, akui bahwa keterampilan kita kurang, bukan karena rezeki sudah tertukar. Rasionalitas dan evaluasi diri yang brutal adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan. Sementara eskapisme religius hanya akan memperpanjang barisan antrian kemiskinan dari generasi ke generasi. Bangsa ini memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang terlalu besar untuk dihancurkan oleh mentalitas kerdil. Kita tidak butuh lebih banyak orang yang meratapi nasib sambil memegang tasbih di sudut ruangan yang gelap. Kita butuh manusia-manusia tangguh yang berani keluar, bertarung di kerasnya aspal ekonomi, mengumpulkan kekayaan, merebut kekuasaan, dan kemudian menggunakan semua itu untuk merobohkan sistem yang menindas. Kita harus merebut kembali narasi bahwa orang Indonesia bisa menjadi sangat kaya, sangat berkuasa, dan di saat yang bersamaan sangat memanusiakan manusia lainnya. Mentalitas pasrah adalah kutukan yang kita ciptakan sendiri, dan hanya kita sendiri yang bisa memutuskan. Kita tidak akan lelah untuk terus mempertanyakan dogma, menelanjangi ilusi, dan menolak tunduk pada narasi yang mengkerdilkan akal sehat kita.